Halo, selamat siang Sobat Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita hari ini, hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025. Kembali kita dalam podcast Kesehatan Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin. Sekarang apa kabar Sobat Sehat? Semoga selalu sehat dan selalu fit dalam menjalani aktivitas selama di dalam bulan Ramadan ini. Nah Sobat Sehat, kali ini kita akan membahas mengenai kiat sehat dalam menjalani menjalani puasa selama bulan Ramadan. Nah bersama kita di sini sudah ada narasumber. Beliau adalah dokter spesialis gizi klinik, Dr. Juhairina MKes SPGK. Selamat siang Dr. Juhai. Siang, Assalamualaikum Dr. Tika dan semua sobat podcast Kesehatan Sari Mulia pada siang hari ini. Jadi ini kita udah memasuki bulan Ramadan dok pertengahan, ya? Pertengahan. Jadi ini sudah tidak terasa nih hari ke-12 nih kita sudah menjalani puasa di bulan Ramadan. Nah dok, ini apakah ada tips-tipsnya biar kita tetap kelihatan bugar, sehat, fit dalam menjalani aktivitas selama bulan Ramadan? Baik, terima kasih Dr. Tika. Alhamdulillah kita sudah masuk di pertengahan bulan Ramadan. Insya Allah kita akan dilancarkan, disehatkan sampai nanti menjelang Lebaran, amin. Untuk tipsnya sebenarnya sama dengan bulan-bulan biasa. Nah WHO sendiri merekomendasikan untuk bisa sehat secara optimal itu ada 3 yang harus dijaga, yaitu pertama makanannya, kemudian yang kedua aktivitasnya, kemudian yang ketiga masalah mental dan spiritual. Nah, yang pertama makanannya, tips tuh maksudnya saran yang praktis ya. Iya, nah, untuk makanannya sendiri pada saat bulan puasa kita harus tetap memenuhi kebutuhan gizi baik karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Kemudian juga harus memilih yang seratnya lebih tinggi supaya kenyangnya lebih lama. Kemudian juga kita harus menghindari makanan-makanan yang terlalu tinggi mengandung gula, garam, ataupun lemak jenuh. Nah itu untuk makanannya, untuk pemilihan makanannya. Kemudian yang kedua adalah aktivitasnya. Tidak serta-merta karena kita menjalani puasa akhirnya kita menurunkan aktivitas fisik kita karena misalnya alasannya karena puasa kurang tenaga. Nah itu juga salah satu hal yang harus kita hindari. Jadi kita tetap melakukan aktivitas fisik seperti biasa, bahkan dianjurkan juga untuk tetap olahraga ringan untuk menjaga kesehatan tubuh secara optimal, terutama kesehatan jantung, kemudian otot dan daya tahan tubuh kita. Kemudian yang ketiga tadi adalah menjaga kesehatan secara spiritual dan emosional. Nah, karena berhubung ini apalagi bulan puasa, tentu dengan menjalankan ibadah, kemudian toleransi kepada sesama juga itu tentu akan memberikan dampak kesehatan dan kebahagiaan secara spiritual dan emosional. Emosional dan spiritual ini juga berhubungan dengan pola tidur yang cukup baik, yang harus cukup dan durasinya berkualitas. Jadi meliputi beberapa hal tadi. Jadi kalau untuk ini dok, kalau misalnya kita agak kesulitan untuk sahur itu kan pasti kan habis sahur itu kan kebanyakan tidur gitu dok. Nah itu benar atau gimana ya dok yang bagusnya? Kalau sahur langsung tidur sama seperti kalau kita makan sahur itu kan sebenarnya pengganti sarapan kita, cuma waktunya dimajukan sebelum matahari terbit. Nah itu sebenarnya sahur tetap kita harus menunggu dulu sholat subuh. Jadi minimal tuh 30 menit setelah sahur, kemudian sholat subuh, kemudian kita mungkin mengerjakan bersih-bersih mungkin dok ya, bersih-bersih atau tadarus Al-Quran misal untuk menunggu itu, baru kemudian kita bisa tidur. Karena kalau misalnya kita langsung tidur, katup lambung kita tuh akan melemah kan. Nah jadinya salah satunya mesti nanti keluhannya adalah mahayat abu atau GERD. Oh begitu. Terus jamnya tuh dok biasanya idealnya nih jam berapa sih kita nih sahur gitu dok biar bisa tetap fit kayak gitu? Rasulullah sendiri sudah menganjurkan sebenarnya bahwa kita harus menyegerakan berbuka dan mengakhirkan waktu sahur. Jadi mendekati imsak itu sebenarnya tujuannya adalah untuk supaya tidak lapar secara berlebihan. Jadi nanti sahurnya kita
dilambatkan sampai mendekati waktu imsak, kemudian berbukanya kita harus segera. Oh gitu dok. Jadi itu jamnya gitu yang penting 30 menit itu dok ya yang tadi? Bisa minimal 30 menit kita jangan langsung berbaring. Oh begitu. Tinggi. Terus untuk olahraganya nih dok, yang lebih bagus tuh olahraga seperti apa ya dok ya selama bulan puasa ini, dan jam-jamnya ya, kadang bisa ngatur jamnya ini agak bingung kayak gitu ya. Apalagi kalau pagi ya, terus kalau pagi itu biasanya ngantuk kan dok ya, itu kayaknya rasanya tuh kayak mau bangun aja kayaknya males gitu. Betul. Tadi prinsipnya tetap kita harus olahraga. Nah sebenarnya olahraga ini berbeda antar individu, tergantung sebenarnya orang tersebut memang secara sebelum bulan puasa dia memang olahragawan atau orang biasa yang olahraganya juga olahraga ringan. Nah, bagi kita yang orang biasa. Yang tidak terbiasa dengan olahraga berat, ya tetap kita harus melakukan olahraga ringan. Nah, olahraga ringan ini misalnya seperti jalan kaki, kemudian bersepeda, atau misalnya yoga atau pilates yang ringan, atau misalnya melakukan angkat beban tapi dengan beban yang ringan, kemudian intensitasnya juga rendah. Nah, itu cukup 30 menit. Biasanya waktu yang dianjurkan adalah 1-2 jam sebelum berbuka puasa atau setelah melakukan ibadah sholat malam tarawih. Tapi dengan catatan itu tidak mengganggu aktivitas tidur kita. Kalau untuk pagi dok? Pagi boleh. Sebenarnya salah satu anjurannya juga pagi. Tapi pagi kalau bisa sebelum matahari terbit, karena kalau misalnya kita sudah di atas jam 9, apalagi kalau misalnya olahraganya tuh outdoor, jadinya kita kan akan berkeringat lebih banyak. Dehidrasi kemungkinan ya dok? Menimbulkan resiko terjadinya dehidrasi. Oh gitu dok ya. Jadi bagusnya itu mungkin 2 jam sebelum kita berbuka gitu ya dok? Betul, 1-2 jam sebelum berbuka atau setelah sholat tarawih sekalian. Setelah sholat tarawih. Oh iya dok. Terus apa aja nih dok? Misalnya contoh-contoh makanan yang itu tadi kan nggak boleh manis, ya apa? Nggak terlalu banyak, nggak tinggi garam kayak gitu. Contohnya yang sehat gitu dok. Kayak menu apa sih yang sehat gitu yang bisa kita makan selama bulan puasa? Nah, puasa ini kan sebenarnya kita menahan lapar dan haus selama sekitar 13-14 jam ya. Iya. Jadi dari matahari terbit sampai matahari terbenam kembali. Nah, itu berarti sebenarnya frekuensi makan kita tuh hanya skip 1 kali makan, dimakan siang. Jadi selebihnya kita tetap makan kan, sarapan dimajukan waktu sahur, kemudian makan malam setelah sholat maghrib biasanya. Bahkan ada cemilan yang kita biasanya hari biasa makan 2 kali sehari, cemilan pagi dan cemilan sore, itu kan biasa diganti di waktu buka puasa, itu cemilan pertama, kemudian biasanya setelah tarawih kita akan biasanya ada cemilan selanjutnya. Kedua. Nah, yang penting sebenarnya disiasati adalah pemilihan makanan di jam-jam tersebut kan, agar tetap memenuhi kebutuhan gizi seimbangnya tadi. Yang pertama yang kita bahas misal waktu berbuka puasa. Nah, berbuka puasa karena kita sudah puasa 13-14 jam, otomatis kadar gula di dalam tubuh kita kan sudah tidak ada lagi, sudah turun. Nah, kemudian kita harus sesegera mungkin mengganti kadar gula tersebut. Artinya berarti harus makan yang mengandung glukosa atau gula. Nah, pilihan tepat untuk berbuka puasa ini adalah gula, tetapi harus tetap mengandung serat. Jadi lonjakan dari gulanya tidak terlalu tinggi hingga menimbulkan lonjakan juga dari insulin yang akhirnya akan beresiko misalnya terjadinya diabetes atau misalnya resistensi insulin. Nah, itu berarti kita bisa memilih misalnya buah. Nah, buah itu kan sebenarnya di dalamnya sudah ada gula dari buah, tetapi juga dibarengi dengan serat yang terkandung di dalamnya. Atau misalnya secara lebih ininya kita memilih cara berbuka dari Rasulullah. Nah, Rasulullah mencontohkan beliau berbuka dengan kurma basah. Jika tidak ada kurma basah, beliau akan memilih kurma kering, kemudian atau tidak dengan air putih. Nah, kurma ini adalah salah satu contoh dari makanan yang juga mengandung glukosa, tapi dia juga mengandung serat dan berbagai macam
kandungan gizi lainnya yang juga penting. Jadi tidak melulu misalnya kita memilih makanan yang karbo tinggi seperti yang berbahan tepung, kue-kue basah, jajanan pasar, kemudian ditambah dengan sirup, berarti kan minim sekali dengan seratnya, serat, kemudian minim protein tetapi sangat tinggi dengan gula. Nah itu waktu di buka puasa, kemudian dimakan setelah maghrib. Nah itu kita bisa memilih supaya komposisinya tetap seimbang. Jadi tetap memilih makanan dengan komposisi yang mencakup makronutrien atau seluruh unsur gizi yang kita perlukan. Jadi secara simpelnya, misalnya kita mengambil piring, nah perbandingannya adalah nasi, kemudian lauk itu kan sumber protein, kemudian sayur dan buah sebagai sumber serat, vitamin dan mineral itu bandingannya 1 banding 1 banding 1. Jadi nasinya 1 bagian, kemudian protein untuk sumber proteinnya dari lauk, baik lauk hewan atau tumbuhan itu 1 bagian, kemudian 1 bagian lainnya adalah sayur dan buah. Jadi tercukupi itu semua kebutuhan gizinya di dalam 1 kali makan, dimakan setelah maghrib, makan besar. Kemudian kita akan makan lagi biasanya setelah tarawih. Sebenarnya makan setelah tarawih ini di skip juga tidak ada masalah. Kalau misalnya kita bisa menahan lapar kita, hitung-hitung itu kan sebenarnya bisa menurunkan kalori yang kita makan, akhirnya efeknya bisa menurunkan berat badan. Tapi kalaupun harus makan selingan waktu setelah tarawih, pilihlah makanan yang mengandung serat dan protein. Jadi bukan yang manis-manis lagi, yang serat dan protein. Contohnya misalnya putih telur atau kacang-kacangan, atau misalnya memilih puding tapi dengan kandungan gula protein di dalamnya. Gulanya juga rendah gitu. Dok ya. Nanti setelahnya kita akan makan sahur yang tadi diakhirkan. Sama dengan pemilihan makanan pada saat setelah maghrib, jadi tetap 1 banding 1 banding 1, jadi nasinya 1 bagian, kemudian lauknya 1 bagian, kemudian sayur dan buahnya 1 bagian untuk sumber serat, vitamin dan mineralnya. Cemilan seharusnya sih tidak kita masukkan lagi di dalam makanan sahur, tapi boleh misalnya kita mau konsumsi 1 sampai maksimal 3 biji kurma tadi untuk sumber glukosa kita. Persediaan selama 8 jam pertama puasa kan tuh energi yang dipakai adalah glukosa dulu, kita bisa ambil itu dari kurmanya, kemudian mencukupi air putih. Nah begitu. Begitu dok. Tapi kalau dilihat yang tadi ya dok ya, malam gitu kan kalau kita mau diet, alangkah bagusnya kita kurangin ya dok ya untuk yang kayak gitu. Soalnya kalau saya mikir memang kalau kelihatannya kayaknya bulan puasa ini malah jadi tambah naik ya berat badan gitu ya. Kita kadang berpikirnya puasa harusnya menahan iya 13-14 jam harusnya turun dong berat badan, tapi karena kita cuma skip 1 kali makan di makan siang, tapi makan yang lainnya juga rapet tuh, bahkan sampai menjelang tidur kita juga masih tetap ngemil kan dok. Ada sisa makanan setelah kuenya sayang gitu. dibuang, akhirnya makannya menaikkan lagi kalori yang seharusnya bahkan di hari-hari biasa itu kita tidak makan. Jadinya selama bulan Ramadan tuh suka heran tuh kenapa kita tidak malah turun naik ya, dok? berat badan. Karena tadi jumlah makanannya tuh ternyata malah sama-sama saja walaupun di skip 1 kali makan siang. Jadi apa nih dok yang supaya tidak naik berat badan nih tipsnya jadinya? Nah itu tadi, yang pertama tentu kita menghindari makanan-makanan yang tinggi kalorinya, tinggi kalori dan tinggi gulanya. Berarti kita menghindari makanan yang terlalu banyak mengandung gula, kemudian minuman manis, atau misalnya lemak jenuh. Nah lemak jenuh itu tentu kita udah tahu semua ya, gorengan berarti. Nah itu pertama. Kemudian kedua, kita memilih karbohidratnya yang kompleks. Artinya jika kita memakan makanan tersebut, kita akan kenyang lebih lama. Nah, berarti kita akan memilih sumber-sumber yang memang mengandung karbohidrat kompleks tadi seperti buah, pisang, kemudian kalau misalnya kita memilih nasi, sebaiknya nasi merah, tapi kalau misalnya kita tidak terbiasa makan nasi merah, kita boleh memilih nasi putih tetapi dengan porsi yang ini ya dok, porsinya tadi dibatasi, kemudian ditambah dengan sayur untuk menjaga agar lonjakan gulanya tidak terlalu tinggi saat kita memakan si nasi putih tadi. Tambah dengan misalnya protein dan tidak memakan lauk yang dalam bentuk dimasak dengan minyak lagi. Kemudian
ditambah dengan sumber serat yang tinggi agar kenyangnya bisa stabil sampai nanti kita menjelang buka puasa. Itu sih. Jadi hindari makan makanan yang terlalu banyak jajanan masal lah, istilahnya secukupnya saja. Dan lagi memang kalau makanan yang mengandung banyak gula itu memang membuat kita cepat lapar ya dok, cepat ya? lapar dan cepat haus juga. Cepat lapar dan cepat haus ya. Baik, jadi sobat sehat, jadi kalau misalnya di bulan puasa ini karena rentang waktu kita makan itu kan terlalu pendek ya, jadi diakalin untuk makan makanannya itu diusahakan untuk menghindari makanan yang manis, dan jikapun makannya juga sering ya dok, tapi tidak terlalu banyak kayak gitu. Jadi mungkin porsinya lebih kecil seperti gitu. Baik sobat sehat, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan itu boleh langsung chat di live IG kita ya. Nanti insya Allah pembicara kita akan menjawab semua pertanyaan yang ada. Oh ya dok, jadi kalau misalnya nih dok, tadi saya masih ini ya dok, kalau kadang kayak olahraga gitu, kan biasanya saya olahraga gitu pagi. Nah selain itu tadi yang kata dokter jalan kaki, kayak orang aktivitas nge-gym kayak gitu, apakah masih bisa dilakukan dok? Selama masih bisa dok? Ada anjurannya bahwa kalaupun kita nge-gym itu kan sebenarnya dia lebih banyaknya ke weight resistant gitu. Jadi ke angkat bebannya. Nah angkat bebannya lah yang kita harus adjusting lagi. Jadi jangan terlalu mengangkat beban berlebihan, kemudian repetisinya juga mungkin harusnya dikurangi ya, repetisi untuk mengangkatnya, kemudian durasinya juga cukup 30 menit. Biasanya kan kalau kita tidak puasa tuh, tidak bulan puasa, kita nge-gymnya suka sampai 1 jam, tapi kita dibarengi dengan minum. Atau misalnya kita menjalankan treadmill tuh. Nah treadmill kalau bulan puasa jangan dengan misalnya kecepatan yang tinggi. Atau misalnya dengan mode mendaki. Nah itu yang biasa saja, yang penting 30 menit kita bisa kayak jalan kaki gitu aja ya dok ya. Oke dok, terus waktunya sama ya dok tadi, lebih bagusnya memang 2 jam sebelum. Itu kalau misalnya kita merasa nanti kalau sebenarnya itu tergantung adjusting dari masing-masing individu ya. Ada yang misalnya sukanya olahraga di pagi hari. Ada yang kalau misalnya olahraga di pagi hari malah menjadi lemas dan akhirnya tidak produktif sepanjang hari menunggu buka puasa. Nah, orang-orang yang sering lebih suka lemas di pagi hari setelah olahraga atau aktivitas fisik, lebih baik mencoba olahraga di menjelang buka puasa ya dok. Oh iya dokter. Nah dok, ini ada pertanyaan dok dari dokter Hendra. Itu selamat siang dok, izin bertanya, untuk orang yang sering melakukan ketogenic diet, apakah boleh saja dok tetap dilakukan saat berpuasa? Mohon penjelasannya dok, terima kasih. Baik, terima kasih dokter Hendra. Kalau pertanyaannya orang-orang yang sudah biasa melakukan ketogenik, berarti kalau sudah terbiasa harusnya tidak akan mengalami lagi masalah-masalah dengan misalnya perubahan pola dari sebelumnya yang misalnya dia tinggi karbohidrat, kemudian tiba-tiba mengubah pola makannya menjadi tinggi lemak. Nah kalau misalnya dengan ketogeniknya sudah terbiasa, harusnya lebih aman malah pada saat bulan puasa, karena biasanya orang-orang yang ketogenik juga melakukan intermittent fasting, jadi tidak selalu makan dengan komposisi tersebut terus-menerus. Jadi pasti sudah terbiasa melakukan juga yang namanya fasting. Jadi kalau orang sudah biasa melakukan ketogenik, insya Allah aman untuk melakukan ketogenik berkelanjutan, kecuali misal ada kondisi-kondisi khusus, misalnya ketogenik pada pasien-pasien diabetes. Nah itu kan berarti harus dicek gula darahnya setelah buka puasa, apakah turun drastis atau tidak. Jadi ada istilahnya precaution atau beberapa kehati-hatian yang harus kita terapkan juga, terutama pada orang-orang yang dengan penyakit-penyakit metabolik tertentu untuk menjalankan si ketogenik ini. Tapi kalau untuk orang normal dan itu apalagi sudah terbiasa itu aman aja ya dok ya. Betul. Baik, untuk dokter Hendra, bahwa untuk orang yang selalu melakukan ketogenik diet dok, itu masih aman untuk untuk meneruskan dietnya selama berpuasa, kecuali misalnya ada masalah-masalah metabolik lain seperti diabetes gitu. Baik dokter Hendra, apakah mungkin ada yang mau ditambah lagi dok pertanyaannya?
Ya dok, ini sambil nunggu pertanyaan nih dok. Terus bagaimana nih dok? Saya kadang-kadang bingung untuk mengatur minum air putih gitu. Takutnya nih kurang ya dok ya, karena kadang malam nih, apalagi kalau misalnya kita ada aktivitas malam, kadang-kadang kita bisa lupa kan minum. Jadi anjuran minum yang benar, yang baik itu dok seperti apa selama kita bulan puasa ini? Nah, bulan puasa sebenarnya sama dengan hari-hari biasa karena tubuh kita juga menjalankan fungsinya seperti biasa. Jadi otomatis kebutuhan cairan pun sebenarnya sama, tidak berbeda dengan hari-hari biasa. Nah, kebutuhan secara umum orang dewasa itu kan sekitar 2 liter. Atau kalau 3 liter misalnya dianalogikan ke gelas tuh 8 gelas per hari ya. Nah, ada rumus yang beredar sebenarnya yang simple, biasanya kita bisa mengedukasi pasien dengan itu. Jadi ada 2, 4, 2. Nah, 2 pada saat berbuka puasa, 2 gelas saat berbuka puasa, kemudian 4 gelas saat malam sampai menjelang tidur, kemudian 2 gelas di saat sahur. Jadi itu yang harus dipenuhi. Jadi diingat-ingat nih sobat semua, kalau misalnya buka puasa usahakan sebelumnya minum air putih kemudian dulu. Nanti makan kurma atau cemilan lainnya atau buah atau misalnya puding. Nah, setelah itu minum air putih lagi, lalu kita menjalankan sholat maghrib, kemudian setelahnya kan kita makan tuh. Nah, dari mulai setelah makan, setelah nanti tarawih, kemudian menjelang tidur, tuh usahakan bisa minum 4 gelas lagi. Nah, nanti waktu bangun tidur mau menjalankan sahur tuh minum 1 gelas. Nanti setelah kita sahur minum lagi 1 gelas. Jadi insya Allah akan terpenuhi 8 gelas. Nah, untuk menjaga supaya tubuh jangan sampai terjadi dehidrasi, ini ada beberapa lagi. Selain kita harus memperhatikan jumlah cairan yang kita konsumsi tadi 8 gelas per hari dengan rumus 242. Kemudian juga kita bisa tekniknya adalah dengan memilih makanan-makanan yang banyak mengandung air. Misalnya pada saat makan malam tuh kita memilih sayur yang berkuah. Nah, itu kan sebenarnya sumber cairan juga. Kemudian memilih buah yang banyak mengandung air, seperti misalnya semangka, kemudian jeruk, kemudian mentimun. Nah, kemudian juga menghindari makanan atau minuman yang membuat kita dalam kondisi diuretik atau keinginan untuk mengeluarkan cairan dari buang air kecil. Contohnya adalah makanan atau minuman yang mengandung kafein. Misalnya makanannya coklat, kemudian minumannya kopi, teh yang terlalu banyak, kemudian juga soft drink, kemudian juga tadi makanan dan minuman yang mengandung gula karena juga bersifat diuretik. Kemudian menghindari jenis makanan yang terlalu banyak mengandung garam, karena garam ini kan sebenarnya dia bersifat mengikat air. Nah, mengikat air di sel kita, di sel, jadi tubuh kita akan mengalami dehidrasi. Kemudian juga hindarilah aktivitas fisik yang berlebihan yang mengeluarkan keringat banyak. Sehingga kita tidak menjadi dehidrasi selama bulan puasa. Tapi kalau misalnya minumnya lebih dari itu, aktivitasnya juga banyak, nggak ada masalah ya dok ya? Nah, kalau minum ini kan sebenarnya juga sama ya dengan kebutuhan kalori itu bersifat individual, bahkan berbeda antara anak, kemudian berdasarkan umur berbeda, jenis kelamin juga kadang kita ada perbedaan, apalagi kalau ada kondisi-kondisi misalnya lagi sakit, terutama misalnya penyakit yang mengharuskan kita misalnya membatasi cairan seperti pada jantung atau ginjal. Nah, itu kan banyak jumlahnya tuh juga berbeda. Tapi kalau misalnya dalam kondisi tubuh optimal, kemudian berat di atas 50 kilo, kemudian usia masih di atas 20 sampai 40 tahun, itu masih bisa 2 sampai 3 liter per hari. Masih aman ya dok? Secara umum. Karena kan ada juga tuh yang memang jadi ibu rumah tangga tuh suka bersih-bersih, tetap menjalankan aktivitasnya, itu kan keringetan juga ya dok ya. Jadi kalau misalnya dia minumnya lebih dari 2 liter juga itu lebih bagus ya dok? Betul, asal tidak langsung banyak, jadi memang harus diatur bertahap gitu ya dok? Bertahap tadi dengan teknik misalnya ditambah di 242-nya diselipkan atau dalam makanannya. Jadi kan mencapai lebih dari 2 liternya dengan teknik yang tambahan tadi. Oh iya dokter. Nah terus nih ada lagi dok pertanyaan dari Sari Mulia Family. Selamat siang dok, bila saat puasa badan terasa lemas, apakah puasa tetap bisa dilanjutkan
lanjutkan, dan kondisi kesehatan seperti apa yang membolehkan seseorang membatalkan puasa? Terima kasih. Kondisi lemas ini sebenarnya juga berbeda antar orang. Hati-hati sebenarnya kondisi lemas ini jika itu menjurus ke arah hipoglikemi atau kadar gula darah yang rendah. Tapi biasanya lemas karena hipoglikemi itu memang terjadi pada orang-orang dengan diabetes yang konsumsi misalnya insulin atau dia konsumsi obat anti diabetes yang bisa menurunkan kadar gula darah, atau diabetes tipe 1 yang dependen insulin tadi. Nah, pada orang-orang dengan kondisi khusus, Allah sebenarnya juga menyiapkan misalnya rusah ya atau keringanan pada orang yang sakit. Sebenarnya kita bisa tidak berpuasa pada saat itu, kemudian mengganti di bulan lainnya, atau misalnya pada ibu hamil yang misalnya pertumbuhan janinnya tuh tidak optimal, kalau dikhawatirkan tidak optimal jika ibunya melakukan puasa. Dan dikhawatirkan misalnya selama puasa si ibu tidak bisa memanajemen kebutuhan nutrisinya dengan baik. Kalau misalnya dibatasi makannya di siang hari, itu juga boleh untuk tidak berpuasa. Yang paling kita concern tadi adalah yang masalah diabetes tadi, terutama diabetes dengan penggunaan insulin atau ketergantungan insulin. Nah, itu yang benar-benar kita harus awasi. Biasanya malah pada orang-orang dengan diabetes tipe 1 atau diabetes tipe 2 dengan insulin, dokter biasanya, saya juga kadang menerima pasien konsul, dok saya boleh puasa enggak? Nah, itu biasanya sebelum bulan Ramadan kita sudah latih duluan nih pasti pasien puasa 1 sampai 3 hari sebelum bulan puasa. Jadi dilihat apakah dia bisa bertahan dengan kondisi optimal dan gula darah yang tidak turun, baru kemudian kita bisa anjurkan puasa dengan pesan-pesan bahwa jika terjadi tanda-tanda hipoglikemi segera membatalkan puasanya. Begitu. Jadi lemas itu sendiri tadi berbeda antara setiap orang. Jadi kita juga harus tahu sampai mana batasnya. Kita harus akhirnya membatalkan puasa dan kemudian bisa mengganti di hari lainnya. Intinya sebenarnya kita tetap harus menjaga kesehatan optimal, karena Allah sendiri juga memberikan keringanan kepada kita jika kita tidak mampu melaksanakannya karena alasan kesehatan tadi. Jadi untuk pertanyaan tadi itu kalau dalam keadaan lemes itu bisa saja dihentikan sementara karena bisa diganti di waktu yang lain. Apalagi kalau misalnya yang lemes ini memang memiliki penyakit-penyakit, contohnya tadi seperti DM, takutnya itu terjadi hipoglikemi, jadi harus segera dibatalkan puasanya dan meminum atau makan yang manis ya dok ya, supaya tidak terjadi penurunan gula darah. Jadi aman aja ya, kalau misalnya memang dalam kondisi kita memang tidak memungkinkan untuk puasa, itu Allah itu pasti lebih tahu aja kesulitan hambanya. Jadi jangan dipermasalahkan, dan itu pun nanti bisa kita ganti ya dok di hari tapi manusia kan sebenarnya dianjurkan berusaha juga ya. Jadi selain menilai kesehatan di awal tadi, tentu kita juga harus mengantisipasi kondisi yang akan terjadi setelahnya. Salah satunya tadi mengantisipasi jangan sampai misalnya terjadi dehidrasi, kemudian terjadi hipoglikemi. Otomatis kita harus memilih makanan dengan sumber nutrisi yang seimbang, kemudian jumlah cairan juga harus tercukupi, kemudian aktivitas fisik jangan berlebihan, kualitas tidur juga dijaga. Jadi otomatis kita insya Allah akan menghadapi puasa ini dengan kesehatan yang optimal. Jadi kalau misalnya memang udah ngerasa lemes atau gimana, jadi diusahakan untuk hari berikutnya itu bagaimana cara pemilihan makannya kayak gitu, terus kecukupan airnya biar nggak dehidrasi. Apalagi untuk orang-orang yang normal itu kita usahakan seoptimal mungkin kita menjalankan puasa dengan full ya di bulan Ramadan ini. Nah begitu. Nah terus ada lagi dok, ini pertanyaan dari Razi Tugu Pancoran. Izin bertanya dok, kalau buka puasa apa aja makanan yang harus dihindari untuk dimakan bersamaan itu? Terima kasih. Prinsip tadi kalau buka puasa adalah kita mengembalikan kadar gula darah yang tadi sempat turun akibat berpuasa. Jadi memang kita akan memilih makanan-makanan yang mengandung gula, tetapi jangan
hanya gula saja. Jadi apakah yang dihindari? Misalnya kita menggabungkan sumber gula dan gula lainnya. Contohnya begini, misal kita memilih cemilannya dari tepung. Kemudian itu kan gula atau karbohidrat sederhana. Tapi kita juga memilih minuman dengan kandungan karbohidrat sederhana. Misalnya teh kotak. Atau misalnya sirup merah, jangan sebut merek ya, sirup merah dengan campuran susu kental manis. Nah itu kan jadinya ada beberapa komponen dengan karbohidrat sederhana di dalamnya. Misal kita maupun minum minuman manis, berarti nanti cemilannya jangan yang dari tepung, misalnya pilihlah buah. Jadi kan masih ada seratnya. Atau tadi yang dicontohkan Rasulullah lah, misalnya membatalkan puasa beliau dengan memakan kurma, karena kurma itu selain ada gula, kemudian juga ada serat, ada protein, ada vitamin, mineral, bahkan sampai antioksidannya juga ada di dalam kurma. Jadi memang kurma ini salah satu tumbuhan atau buah yang paling ideal untuk membatalkan puasa karena begitu kompleks kandungan gizi di dalamnya. Yang dihindarkan tadi, jangan menggabungkan sumber karbo di dalam satu kali makan. Kemudian juga hindari makanan dengan lemak yang terlalu tinggi, yang akan mengakibatkan begah di lambung, pengosongan lambungnya jadi lama, akhirnya nanti tarawihnya tidak akan optimal karena terganggu, misalnya jadi cepat mengantuk, malah jadi bersendawa terus, mau kentut terus ya dok ya, jadinya betul, batal terus. Jadi tidak optimal kondisi, sedang kita akan menghadapi menjalankan kembali ibadah-ibadah lain di malam harinya. Jadi untuk Raji Tugu Pancoran, jadi kalau makanan yang harus dihindari dimakan bersamaan itu jangan bersamaan ya dok ya, mengandung karbohidrat yang kompleks itu tadi ya, harus berseimbang. Jadi kalau misalnya yang satu manis, mungkin minumannya mungkin air putih aja gitu dok ya. Tapi kalau misalnya yang manis-manis yang dimakan ya, kalau misalnya mau sirup mungkin sama buah mungkin seperti itu. Iya. Terus dok, kalau misalnya nih untuk tidur itu bagaimana cara menjaganya, kualitas tidurnya tuh supaya tetap prima meskipun berpuasa. Jadi ini jujur nih dok, saya sendiri ya, kan harus bangun sahur gitu ya, ibu-ibu ya, kita yang nyiapin. Belum lagi kita tuh aktivitasnya, terus kita harus bangun sahurnya, terus nanti juga pas anak mau sekolah kita bangun lagi. Jadi gimana sih dok supaya terjaga kualitas tidur itu supaya tetap prima gitu? Pada panduannya sebenarnya durasi tidur yang optimal itu adalah 7-8 jam dan itu tidak berubah. Sama seperti air putih tadi tidak berubah begitu kita puasa. Jadi sama. Jadi kita harus tetap mendekati angka tersebut, durasi jam tersebut 7-8 jam. Jadi ada beberapa teknik, misalnya kalau kita perlu mencapai 7-8 jam tadi, kalau bisa kita jangan begadang, berarti setelah tarawih kita harus langsung tidur. Nah, langsung tidur sekitar jam 9, paling lambat jam 10, jangan jam 11, jam 12, nanti jangan ibu-ibunya ngedrakor lagi ya. Biasanya gitu dok. Atau itu lihat IG, lihat berita gitu dok. Scroll akhirnya jam 12 malam. Nah, iya betul. Terus durasi tidur 2 jam, tiba-tiba harus bangun lagi untuk menyiapkan sahur lagi. Iya, Kebiasaan itu hendaknya dihentikan dulu selama bulan Ramadan demi mendapatkan durasi tidur yang cukup tadi. Jadi tidurnya dimajukan setelah tarawih, kalau bisa dari jam 9 atau maksimal jam 10 kita sudah harus tidur. Kemudian nanti bangun lagi jam 3 kan, berarti sudah dapat 4-5-6 jam di situ, 4-5 jam ya. Di situ, kemudian jam 3 bangun, kita menyiapkan sahur, sholat malam, menyiapkan sahur, kemudian kita sahur. Nah, nanti jam 4 sampai jam 5 kita kan duduk-duduk, aktivitas ringan, karena tadi tidak boleh langsung tidur dulu. Iya. Menunggu salat subuh. Nah, salat subuh, kalau bisa sebenarnya kita bisa curi-curi waktu untuk tidur lagi, minimal 1 jam lah dapat. Iya. Nah, untuk menambah, kemudian kalau bisa juga panduannya siang nih, menjelang sholat asar tuh kita harus tidur lagi sekitar 30 menit untuk mencapai durasi tadi, sehingga durasinya tetap tercukupi. Kalau bisa, tapi kalau tidak ya tadi harus memajukan jam tidur supaya kita bisa mendapatkan durasi tidur yang cukup. Jangan begadang. Oh begitu. Tapi nih dok, ada nih kondisi yang
apalagi kayak saya dokter ya dok ya, ada usaha juga gitu kan. Itu kan pulangnya itu kan pasti jam 10 gitu. Nah itu kadang bisa jadinya bisa mundur kan tidurnya, belum lagi nanti bangun. Itu boleh nggak dok diganti, misalnya ke pagi itu setelah subuh itu kita tidur gitu sampai jam 9, jam 10 itu aman aja kah dok? Boleh aja? aman, sebenarnya boleh. Yang penting nanti kan ada aktivitas fisik itu kan tidak tertentu pada jam tertentu saja sebenarnya kan. Kita bisa, makanya tadi olahraganya bisa dialihkan ke jam sebelum buka puasa. Jadi yang penting durasi tidurnya cukup, kemudian juga tidak mengganggu aktivitas yang lain. Oh begitu dok. Jadi untuk jam-jamnya itu diatur aja dok ya selama bulan puasa cuma ini. memang harusnya optimalnya kita tetap memaintenance agar growth hormon kita kan optimal tuh di malam hari. Jadi jangan karena bulan puasa nih kita merubah irama sirkadian tubuh kita juga. Jadi nanti hormon stres kita juga akan meningkatkan. Jadi kalau bisa sebenarnya memasuki jam 10 tuh kalau bisa sudah mulai tidur. Oh begitu dok. Kalau misalnya kita memajukan jam sahurnya, boleh nggak? Memajukan jam sahur, nah mungkin jam 2 atau bisa jam 1 cepat tidurnya. Iya, mungkin seperti itu. Itu apa boleh nggak ya dok ya? Sebenarnya kalau boleh tadi tergantung individunya juga sih. Nah kita kan mengakhirkan waktu sahur tuh maksudnya agar kita tetap merasa kenyang sampai nanti waktu buka puasa lagi. Iya. Nah itu adalah teknik untuk kita supaya tidak menderita kelaparan berkepanjangan istilahnya. Tapi kalau orang-orang yang sudah terbiasa misalnya oke, jam 2 saya makan, terus kemudian saya tidur, nanti bangun hanya untuk sholat subuh misal, dan itu tidak masalah, sebenarnya juga tidak masalah. Tapi panduan secara umum memang sebaiknya tadi mengakhirkan waktu sahur, karena kebanyakan orang mungkin respon laparnya tuh memang setelah 8 jam tuh biasanya udah mulai lapar lagi. Jadi harus diakhirkan waktu sahurnya. Dan juga mungkin lebih bagus memang pada saat tengah malam ya dok, karena itu tadi yang ada beberapa hormon yang kita harus jaga keseimbangannya itu ya dok. Hormon kortisol, kalau kita terlalu malam nanti kortisolnya naik, nanti malah kita nggak bagus juga ya dok. Dan produktivitas kita pasti akan terganggu sepanjang harinya. Jadi memang tetap idealnya kita sahur itu memang tetap idealnya di waktu jam 4 itu ya dok ya, jam 4 menjelang imsak itu. Iya. Baik dok, ini sudah kurang lebih nah terus dok, ini apakah puasa ini bisa membantu menurunkan berat badan dan bagaimana cara melakukannya dengan sehat? Ini pertanyaannya diulang lagi ya dok ya. Itu yang tadi. Banyak penelitian sebenarnya. Nah, kita sebutlah penelitian dengan level evidence paling tinggi, meta-analisis. Nah, ada meta-analisis yang saya baca tahun 2019 itu menyatakan bahwa dari berapa ratus penelitian begitu, memang ada penurunan berat badan pada orang yang puasa, tetapi lebih signifikan pada orang yang obesitas atau overweight dibanding yang normal. Sekitar 30% terjadi penurunan pada massa lemaknya. Tapi balik lagi itu adalah tergantung juga dari komposisi makannya sehari-hari dan aktivitas fisiknya. Tapi serata-ratanya kita bisa mencapai 30%. Tapi istilahnya itu adalah temporary weight loss. Dan itu akan ditentukan maintenance-nya setelahnya. Apakah misalnya penurunan 20-30% tadi akan berlanjut setelah bulan Ramadan atau tidak? Itu kan tergantung gaya hidup kita lagi. Apakah kita balik ke kehidupan semula yang misalnya makannya jadi berlebihan bahkan di waktu siang hari, atau kita tetap menggunakan pola makan yang mengurangi makanan, terutama misalnya kayak intermittent fasting, itu kan dia juga men-skip makan di siang hari. Makanya kenapa intermittent fasting salah satu teknik untuk menurunkan berat badan yang efektif juga. Jadi tergantung bagaimana maintenance seseorang kembali di saat
setelah bulan Ramadannya. Tapi penelitian meta-analisis menunjukkan ada penurunan berat badan walaupun tidak signifikan sekali ya, hanya sekitar 20%-nya, dan itu pun hanya pada kebanyakan pada orang overweight dan obesitas, bukan pada yang berat badannya normal. Kalau saya justru naik dok. Nah itu tadi Bulan puasa. naik atau turun berat badan itu kan sebenarnya tergantung dari jumlah kalorinya. Jadi bukan hanya dari waktu makannya. Jadi kita merasa misalnya waktu makannya ini berkurang, tapi ternyata setiap kali makan kita kali 2-nya. Artinya baik, yang paling penting itu jumlah makannya, apakah kita dalam keadaan surplus atau defisit. Kalau kita defisitnya secara kontinu, ya kita pasti akan turun berat badannya. Tapi kalau misalnya waktu bulan puasa kita malah surplus kalorinya, dari buka puasa sampai nanti sahur itu surplus, maka yang terjadi adalah akan ada peningkatan berat badan. Kayaknya kalau porsi kayaknya enggak sih dok. Cuman jenisnya ya dok. Jenisnya ini kan juga menentukan, karena yang hari biasa kita tidak ketemu makanan itu tiba-tiba ada Ramadan, ya. Ada makanan itu. Apalagi pasar wadai gitu dok. Betul, dan banyak banget wadai-wadai Banjar dan ya. Sebenarnya salah satu prinsip puasa itu adalah menahan diri. Menahan diri. Tapi begitu kita buka puasa tuh kita bahkan memilih cemilan tuh tidak hanya satu ya. Kadang kita membelinya 2 sampai 3 Kan lapar patah dok. jenis. Betul. Ngelihat yang gitu. juga membuat kita akhirnya berat badannya berat tidak badan turun, jadi tidak sesuai meningkat ya, harapan dok. kita bahwa harusnya puasa turun, malah stuck atau malah naik jadinya. Iya, baik. Jadi ini udah habis ya dok ya pertanyaannya. Jadi ini sudah kurang lebih 48 menit kita berbincang-bincang nih tentang kiat sehat dalam selama bulan puasa. Nah, untuk menutupnya nih dok, apa aja nih saran atau tipsnya nih untuk sobat sehat nih biar tetap semangat, tetap fit dalam menjalankan ibadah puasa? Baik, tipsnya rangkuman dari tadi semua. Yang pertama sebenarnya diawali dengan niat dulu. Niat kita insya Allah kita akan dikuatkan. Jadi ada afirmasi positif dulu nih di diri kita bahwa kita akan menjalankan ibadah puasa dengan optimal. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda juga. Jadi yang pertama adalah niatnya dulu. Kemudian kita menjalankan beberapa tips atau tips untuk menjamin agar selama puasa itu kita tetap sehat tadi, dengan memilih makanan pada saat sahur dan buka puasa yang tetap mengandung nilai gizi yang seimbang, kemudian mengandung serat, tidak mengandung gula, garam, dan lemak jenuh yang berlebihan, kemudian tetap menjalankan aktivitas fisik, menghindari aktivitas fisik yang berat jika memang tidak mampu, kemudian tetap menjaga kualitas tidur yang cukup, kemudian tetap meminum cairan dalam jumlah yang cukup, minimal 1,5 sampai 2 liter per hari agar terhindar dari dehidrasi. Kemudian menghindari makanan atau minuman yang membuat kita dehidrasi atau misalnya memicu mah yang berlebihan seperti lemak yang tinggi tadi. Kemudian juga menghindari kebiasaan misalnya tadi kita tidak sempat bahas ya, merokok misal, itu juga salah satu yang akan menurunkan daya tahan dan bisa memicu terjadinya mah di siang harinya kalau kita tetap menjalankan aktivitas merokok di malam harinya. Begitu. Dan selebihnya adalah kegiatan menahan diri ini termasuk juga menahan nafsu dan emosi ya. Insya Allah dengan menahan nafsu dan emosi, kemudian kita melatih kesabaran, empati kita pada orang lain, insya Allah itu juga akan menjadi salah satu kontrol dan ketahanan diri kita untuk tetap menjalankan ibadah puasa ini dengan optimal tadi. Optimal, dengan fit, dengan bugar tadi ya dok ya. Baik sobat sehat, beberapa tips tadi dari Dr. Glerina supaya kita tetap fit, tetap sehat dalam menjalankan ibadah puasa ini. Oke sobat sehat, sampai di sini perjumpaan kita, dan semoga sobat sehat selalu sehat, prima, dan selalu diberkahi selama bulan puasa, menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.